dikuasai oleh Roh Kudus. Dampak gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah gereja yang hidup dalam pertobatan. Minggu kemarin kita sudah belajar, nanti Pak Gembala akan ulang sedikit. Dan gereja yang kedua yang dikuasai oleh Roh Kudus, dampaknya adalah gereja yang memberikan diri bagi Kristus. Gereja yang memberi diri bagi Kristus, itu tema kita pada hari ini. Mari Bang baca Kisah Rasul 2 ayat 1-42. Kisah Rasul 2 ayat 1-42. Cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang kuat itu adalah gereja yang benar-benar memberikan dirinya kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu seperti minggu kemarin tentang hidup di dalam pertobatan. Kita kalau mau merubah seseorang, Bapak Ibu tidak panai. Orang bertobat itu Bapak Ibu itu dorongan Roh Kudus. Berarti kalau orang belum bertobat itu belum didorong oleh Roh Kudus. Siapa bisa? Siapa tahu? Tetapi Bapak Ibu, kita kalau bertobat, orang kalau berubah Bapak Ibu karena dorongan Roh Kudus menggunakan kita sebagai alatnya. Ya? Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu tahu, gereja mula-mula berdiri Bapak Ibu bukan karena ada mujizat, bukan karena ada sesuatu yang supranatural pada zaman saat itu Bapak Ibu. Pentakosta terjadi pada saat itu Bapak Ibu, 3 keajaiban yang terjadi. Angin ribut yang begitu luar biasa dahsyat. Ya. Yang kedua itu adalah munculnya lidah-lidah api. Dan yang ketiga Bapak Ibu, munculnya bahasa-bahasa roh. Bahasa roh ini Bapak Ibu bukan bahasa-bahasa yang dimana, tetapi bahasa-bahasa orang-orang yang ada di sekitar, di Asia semuanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Rasul ini kan mereka keturunan Yahudi. Tetapi orang-orang Asia datang Bapak Ibu. Ketika mereka dikuasai oleh Kudus, mereka betul-betul berbahasa bahasa Asia. Sehingga orang-orang mengatakan demikian, kok mereka bisa bahasa kita? Kita dari Pergia, dari Pamfilia segala macam. Tapi kenapa mereka bisa bahasa kita? Inilah dia namanya bahasa roh Bapak Ibu. Itu bahasa. Bahasa itu ada kosakata, bukan bunyi-bunyian yang biasa kita dengar. Bala jadi laba-laba. Enggak. Itu beda Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja berdiri Bapak Ibu, gereja bertobat Bapak Ibu, itu berkata mereka mendengarkan firman Tuhan dari seorang mantan nelayan, dialah Petrus. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan kita yang mungkin saat ini bergumul ya, untuk suami istri kita mungkin sampai saat ini kita dasuah bepodah dasuah bahajar lah untuk anak ataupun juga untuk suami istri kita. Mungkin saat ini belum berubah Bapak Ibu. Memang belum dikaruniakan mereka untuk bertobat Bapak Ibu. Karena pertobatan itu karunia daripada Tuhan. Ingat itu baik-baik. Baca Bang Roma 6 ayat 1-2. Bahwa pertobatan itu Bapak Ibu itu kasih karunia. Tuhan yang mengaruniakan pertobatan itu. Maka jika belum ada yang bertobat sampai saat ini Bapak Ibu, Pak Gembala ada pusing. Yang penting Pak Gembala, Bapak Ibu dalam hidup Pak Gembala terus menanamkan firman Tuhan, Ada saatnya karunia Tuhan buat kita semua yang betul-betul mau bertobat. Amin. Itu dia. Baca Pak, Roma 6 ayat 1, apa kata firman Tuhan? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Nah, sekali-kali tidak. Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iya, itu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau ajarkan bahwa gereja itu betul-betul kuat. Gereja itu berdiri oleh karena dia hidup dalam pertobatan, dan pertobatan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu, suami, istri, anak kita belum berubah-ubah, meskipun kita dah selalu kasih tahu, kita selalu ajar, tapi belum mengerti, belum berubah, Bapak Ibu terus lakukan itu dengan setia dan berdoa sambil Tuhan yang mengaruniakan pertobatan buat suami, istri, anak Bapak Ibu. Ada amin? Ada amin?
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini dampak dari sebuah pertobatan yang dialami oleh jemaat mula-mula Bapak Ibu, mereka memberikan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu kita semua di tempat ini hidup juga pasti dalam pertobatan. Amin. Kita bertobat Bapak Ibu, maka pasti kita harus memberikan diri kita, memberi diri Bapak Ibu. Ada dua hal besar yang Pak Gembala mau bagikan ke kita, yang Tuhan mau bagikan ke kita pada pagi hari ini, tentang bagaimana kita memberikan diri kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, pemberian diri kepada Tuhan itu sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan, bukan untuk menerima berkat Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan, bukan sebagai salah satu alasan kita menerima berkat dari Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita memberikan diri kita. Bukan berarti kita memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah Bapak Ibu. Maka seringkali kita orang Kristen Bapak Ibu punya pemahaman yang salah. Ketika kita memberi persembahan, kita beri perpuluhan, kita beri apa saja kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Bapak Ibu jangan punya motivasi itu salah motivasinya. Karena seringkali terjadi dalam hidup kita bahwa mungkin ketika kita berkorban bagi Tuhan, contohnya kita berbagi bagi Tuhan, kita banyak masalah Bapak Ibu, dan seakan-akan kita merasa kita kayaknya nggak diberkati, gitu ya. Kok semakin ku datang semayang, kok semakin banyak masalah. Kalau kita punya motivasi kayak begitu Bapak Ibu, kita pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Kita akan kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku udah setiap hari sembahyang, Tuhan aku ikut terus sama Tuhan, dan kala aku alpa untuk beli perpuluhan, tapi kenapa hidupku kayak begini? Makanya kita perbaiki dulu motivasi kita Bapak Ibu. Perbaiki motivasi kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, karena memang Bapak Ibu pada dasarnya kita manusia. Kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain, contohnya saya melakukan sesuatu kepada orang lain, kita mengharapkan balas jasa. Jangan gunakan itu sama Tuhan Bapak Ibu, tidak boleh. Jangan. Pak Gembala kan sudah sering ajarkan kepada kita, jangan dikte Tuhan, jangan ajar Tuhan bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ajar Tuhan Bapak Ibu bagaimana Dia memberkati kita. Dia pandai. Dia pandai memberkati kita. Tetapi bagaimana cara kita Bapak Ibu sebagai bentuk ungkapan syukur karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, bagaimana kita memberi bagi Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita punya motivasi yang benar dulu. Ketika kita memberi dari kepada Tuhan, oleh karena kita sudah diberkati, bukan karena kita mau diberkati, beda. Kita memberikan kepada Tuhan karena kita sudah diberkati, bukan mau diberkati, beda Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu mari sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita ketika kita memberi diri karena kita tahu bahwa kita sudah diberkati, maka pasti akan ada namanya ucapan syukur di dalamnya. Ketika ada ucapan syukur di dalamnya Bapak Ibu, maka dalam kehidupan kita, meskipun adanya masalah silih berganti dalam hidup kita, tidak ada yang namanya rasa sumut-sumut, tidak ada yang namanya rasa keluhan, tidak ada namanya rasa kecewa, tidak ada namanya rasa marah dalam hidup kita karena keadaan yang kita alami padahal kita sudah dekat dengan Tuhan, contohnya. Ya, maka Bapak Ibu, Tuhan bilang kan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7, apa kata firman Tuhan situ Bang? Bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Tuhan katakan, camkan Bapak Ibu. Apa firman Tuhan situ? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu garis bawahi, Allah senang kepada orang yang memberi dengan
Sukacita. Sukacita itu oleh karena Bapak Ibu dia bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita datang semayang Bapak Ibu, benar kita ingin supaya Tuhan memberkati kita. Mungkin kita saat ini datang sembahyang, kita datang beribadah punya masalah banyak. Saya percaya Bapak Ibu kita semua punya banyak masalah. Maka kita mau datang sama Tuhan, kita mau sedekat lagi dengan Tuhan supaya Tuhan kiranya memulihkan saya, supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya, supaya Tuhan menolong anak saya, supaya Tuhan menolong pekerjaan saya, dan banyak hal keinginan kita. Saya percaya itu. Betul Bapak Ibu? Betul? Ya, saya percaya itu. Tetapi Bapak Ibu, mari kita coba ubah itu Bapak Ibu. Kita datang sembahyang Bapak Ibu ya, kita datang sembahyang karena kita perlu Tuhan, karena kita butuh Tuhan, dan kita bersyukur bagi Tuhan. Ada amin? Karena kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, Dia sudah memberkati kita sampai saat ini. Ya, maka mari ubah mindset kita, ubah pemahaman kita Bapak Ibu, bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berikan persembahan kantong, persembahan khusus, persembahan kolektif, persembahan perpuluhan, segala macam Bapak Ibu. Kita mendukung pekerjaan Tuhan, apapun itu bentuknya, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Itu motivasi yang benar Bapak Ibu, maka Tuhan pasti akan memberkati. Orang kalau tahu bersyukur Bapak Ibu, dia gak bakal hitung-hitung dengan Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan juga gak hitung-hitung Bapak Ibu memberkati kita. Dia gak hitung-hitung Bapak Ibu memberkati Bapak Ibu dan Pak Gembala. Gak hitung-hitung dia. Kalau dia mau hitung-hitung Bapak Ibu, aduh Pak Gembala dan Pak Gembala gak tahu lagi bagaimana hidup kita. Kalau dia mau hitung-hitung ya. Tetapi dia gak hitung-hitung Bapak Ibu. Tuhan gak hitung-hitung. Mau kita jahat kah? Mau kita munafik kah? Mau kita bangga kah? Hidup kita mau baik kah? Dia tetap memberkati kita semua Bapak Ibu. Dan dia selalu memberikan kesempatan, pintu terbuka untuk mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau Bapak Ibu kita memberi diri. Karena semua yang ada di dunia ini Dia sudah kasih, Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah kasih. Ya, kita datang telanjang kok. Ya, kita datang telanjang. Apa yang Anda punya saat ini Bapak Ibu di dunia ini Bapak Ibu, itu hanya karena anugerah Tuhan memberikan kepadamu melalui keluargamu Bapak Ibu. Maka jangan sombong Bapak Ibu, karena semuanya punya Tuhan, akan dikembalikan semua kepada Tuhan. Gitu ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, belajar untuk punya motivasi yang benar. Ketika engkau memberikan dirimu kepada Tuhan, bekerja bagi Tuhan, apapun statusmu, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, apapun kondisi keluargamu, apapun kondisi keuanganmu, apapun kondisi ekonomimu, bersyukur sama Tuhan. Ada amin? Ya, maka mari kita ubah dulu motivasi kita Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, ketika kita memberi diri bagi Tuhan, oleh karena kita mengucap syukur, bukan mau menerima berkat. Jangan dikte Tuhan, jangan ajar Tuhan bagaimana cara Dia memberkati. Dia tahu caranya memberkati setiap umat-umatnya yang tahu bersyukur. Ada amin? Biar kiranya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, yang saya mau bawakan untuk kita pada pagi hari ini kita renungkan. Yang kedua Bapak Ibu, kita memberi diri kepada Tuhan bukan berarti kita menjadi miskin, melainkan Tuhan akan memperhitungkan jerih lelahmu di dalam setiap memberi bagi Tuhan. Bukan berarti kita miskin, bukan berarti Tuhan miskin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok. Tapi Dia mau ajarkan kita supaya kita taat. Bapak Ibu datang, Bapak Ibu kalau belajar di kisah jemaat mula-mula, pengaruh Bapak Ibu pemberian diri mereka kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 42, oleh karena Bapak Ibu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Mereka bertekun, Bapak Ibu namanya bertekun, itu tidak berhenti. Mereka selalu belajar namanya firman Tuhan melalui Rasul-Rasul pada saat itu yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, bukan hanya itu. Mereka hidup dalam persaudaraan. Ayatnya yang kedua 42 Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 42
berdua ini Bapak Ibu sebagai sebuah dampak. Oleh karena Bapak Ibu mereka betul-betul memberi diri mereka kepada Tuhan dan mereka tahu apa yang mereka lakukan bagi Tuhan itu Tuhan bilang tidak sia-sia. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan semua Bapak Ibu yang kita lakukan bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan Bapak Ibu, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, kita pasti akan banyak menghadapi masalah itu. Kita pasti akan banyak menghadapi tantangan, itu udah pasti. Udah pasti Bapak Ibu. Tetapi Pak Gembala percaya, ketika motivasi kita sudah betul, ya, kita punya ada rasa syukur dan kita percaya bahwa Tuhan perhitungkan semuanya itu Bapak Ibu, kita pasti kuat. Kita pasti kuat Bapak Ibu. Ya, mengapa? Karena Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita akan tahu bukan kita sendiri yang menghadapi masalah, tetapi Tuhan juga ikut menghadapi masalah kita. Ada amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mari belajarlah untuk taat. Tuhan ajarkan kita untuk taat Bapak Ibu. Kita pasti akan kuat kalau kita taat Bapak Ibu. Kita pasti akan kuat. Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita Bapak Ibu. Sebab dalam Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu tahu arti firman Tuhan ini? Tolong pasarin, maju pasarin. Sebagai penutup, saya sudah seringkali memberikan sebuah ilustrasi. Mari Pak, di depan saya Pak, depan saya. Oke. Saya sudah seringkali Bapak Ibu memberikan ilustrasi ini. Ketika kita memberi diri bagi Tuhan Bapak Ibu, pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi. Contohnya di banyak tantangan. Pas hari ini Bapak Ibu manusia, kita ini manusia semua, terbatas kemampuan kita. Tetapi kalau kita memberi diri sama Tuhan Bapak Ibu, Tuhan bilang dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kutanggung di dalam Dia Bapak Ibu berarti Tuhan Bapak Ibu, kita memberi masalah kita sama Tuhan. Tuhan yang ada di depan, masalah di depan Bapak Ibu. Tuhan ada di depan kita. Siapa yang hadapi masalah? Siapa yang hadapi masalah? Tuhan. Kita tinggal diam Bapak Ibu. Kita tinggal diam. Tetapi yang seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagaimana di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan selalu ada di belakang kita Bapak Ibu, bukan berarti Dia meninggalkan kita, tetapi Dia selalu memberikan kekuatan. Ayo Pak Saharen, ayo, kau pasti mampu. Ayo Pak, nyaman deh, nyaman Pak. Ayo Pak, terus Pak, jangan menyerah. Bahkan ketika Pak Saharen mau jatuh Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur ke-37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berlindung kepadanya, yang percaya kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita mungkin kita ikut Tuhan. Pak silakan pegang tangan saya. Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu mungkin kita katakan, saya kuat Tuhan, saya kuat. Tenang Tuhan, saya kuat. Tanpa Tuhan pun saya kuat kok. Ingat, manusia punya kekuatan terbatas. Suatu saat Bapak Ibu engkau akan lemah, engkau tidak berdaya Bapak Ibu, dan engkau akan lepas tangan dari Tuhan, lepas. Tetapi Bapak Ibu, tangan Tuhan tetap Bapak Ibu memegangmu. Amin Bapak Ibu. Ada amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus begitu luar biasa loh. Boleh silakan duduk Pak, terima kasih. Saudara, mari Tuhan mengajarkan kepada kita, berikan hidupmu bagi Tuhan. Makanya tadi dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati itu adalah engkau mempersembahkan tubuh
Tubuh dalam PL itu merupakan gambar korban yang kudus, yang tidak bercacat, di mana korban-korban itu binatang itu Bapak Ibu tidak boleh ada yang namanya sakit, semua harus sehat, semua harus bagus. Dalam masa PB ketika Tuhan Yesuslah sebagai korban kudus itu Bapak Ibu, dia tidak berdosa. Manusia tidak bisa mengorbankan dirinya untuk manusia berdosa. Hanya manusia yang tidak berdosa, itulah Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk manusia yang berdosa, adalah kita. Dan sekarang yang Tuhan minta itu adalah apa? Persembahkan tubuh. Tubuh itu menggambarkan Bapak Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita berikan bagi Tuhan. Itu menggambarkan semua kehidupan kita, keluargamu, pekerjaanmu, ekonomimu, semua berikan sama Tuhan Bapak Ibu. Karena Dia yang memberi kau, amin. Karena Dia yang kasih sama kita. Mari Bapak Ibu belajar memberi diri bagi Tuhan, belajar mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka kesimpulannya bagi kita, mari Bapak Ibu berikan dirimu Bapak Ibu bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara Dia memberkati. Tapi ketika kita memberi diri bagi Tuhan Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar oleh karena kita mau taat sama Tuhan. Tuhan ajari kita taat, sehingga Tuhan pasti memperhitungkan akan setiap jerih lelah yang Bapak Ibu sudah berikan bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Nama Tuhan kiranya dimuliakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita